cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Hidupku, amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tangan kami, pegang erat tangan kami. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan, hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu berubah, amin. Kau memilihku, Kau memilih selamatkan hidupku Tuhan. Oh, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, pimpin setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan kami, pegang erat tangan. Katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, oh Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Amin. Engkau alasan selama. Mari perlahan engkau bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tangan kami. Pegang, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak sanggup
sanggup tanpamu. Di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi saudara, dengan satu kerinduan katakan, Yesus pegang. Kita dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih-Mu yang mau menyelamatkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Oh Yesus pegang erat, pegang. Amin. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Mari sembahyang. Oh, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembahyang. Mari saudara di pagi hari ini naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terus senangkan hati Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Senangkan hati Tuhan. Biar kemuliaan-Mu kami rasakan di tempat ini Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap pribadi kami di tempat ini. Biar kami boleh merasakan kuasa-Mu, jamahan-Mu dalam hidup kami. Terus sembah Dia. Oh terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Sembah Dia. Mari saudara angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, Allahku, Allahku ya Rajaku. Ku sembah Kau. Mari sembah Dia, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allahku ya, sekali lagi ku sembah Kau. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha. Allahku, sekali lagi ya, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha. Allahku ya, ku sembah Kau di tempat yang maha. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagimu. Ku sembah di tempat yang maha. Allahku, oh ya Raja, ku sembah Kau di tempat yang maha. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha. Allahku, oh ku sembah Kau di tempat yang maha. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu. Ku sembah Kau Tuhan di tempat yang maha. Allahku ya Raja, ku sembah Kau. Amin. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha. Allahku ya, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, ku sembah Kau di tempat yang maha. Allahku ya Rajaku, ku sembah Kau di tempat yang maha. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau. Amin. Oh Allahku ya Rajaku, ku sembah Kau. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi.
tempatnya maha tinggi. Allahku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku. Tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang hidup dari kekal sampai selamanya. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, mengampuni kami, menguduskan kami, bahkan menyempurnakan kami. Dan Engkau yang akan datang kembali pada kali kedua, menjadi mempelai laki-laki yang sempurna, menjemput mempelai wanita yang sempurna juga. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang selalu menolong kami. Yang sakit disembuh pulihkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kiranya Roh Kudus tetap ada di tengah-tengah kami. Urapi kami semua agar kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan memberkati. Hari ini adalah hari yang sangat baik, karena kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah mendengar namun tidak mendengar. Ya. Melihat namun tidak dapat melihat. Jangan sampai itu ada pada kita. Punya telinga, bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengar suaranya Tuhan. Ya, suara Tuhan itu sangat penting buat kita sekalian. Jadi mendengar namun tidak mendengar. Melihat namun tidak dapat melihat. Kalau saudara mau tahu ayat ini ada di mana, Matius 13. Ayat 13. Ini tentang seorang penabur yang menabur benih. Mari kita baca dulu Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka melihat tapi tidak melihat. Nah, ini artinya tidak buta tapi tidak bisa melihat. Ya. Jangan sampai kita tidak dapat melihat Tuhan. Ya, lanjut. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mendengar tapi tidak mendengar. Tambah tidak mengerti. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mendengar sini siapa? Mendengar suara Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9, dikatakan seorang penabur menabur benih. Ya, benih di sini menunjuk pada firman Allah yang ditabur. Di tempat berbagai-bagai macam. Yang pertama di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga di semak duri belukar. Dan keempat tanah yang baik. Jadi 4 macam ini tempat penaburan, dan itu sampai hari ini. Yang berbuah-buah 30, 60 sampai 100 tentu adalah mereka yang mendengar. Tapi mendengar, ya, melihat tapi melihat dengan baik. Sehingga mereka itu berbuah-buah. Benih itu firman Allah yang ditabur, didengar, dan menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan di akhir zaman ini,
Orang-orang percaya harus belajar bisa mendengar suara Tuhan di dalam rohnya. Telinga roh. Jadi jangan bawa hanya telinga jasmani. Jangan hanya bawa mata jasmani. Mata jasmani tidak bisa melihat Tuhan. Telinga jasmani tidak bisa mendengar apa kehendak Tuhan. Bawalah telinga rohanimu dan bawalah mata rohanimu. Ya, sebab Alkitab mengatakan mendengar namun tidak mendengar. Artinya bisa dengar, tapi tidak bisa dengar apa? Tidak bisa dengar apa? Firman, ucapan Tuhan. Ya, kemudian tidak bisa melihat Tuhan. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di sana. Aku ada di tengah-tengah orang berhimpun itu, 2-3 orang. Tak perlu banyak-banyak. Aku ada di situ, kata Tuhan. Ya, tapi berapa banyak orang bisa melihat Tuhan? Makanya mujizat-mujizat kalau Tuhan melakukan itu pertama-tama menyembuhkan mata buta, menyembuhkan telinga tuli. Supaya apa? Supaya bisa mendengar dan bisa melihat Tuhan. Karena awalnya Allah menjadikan mata yang melihat, telinga yang mendengar. Allah tidak menciptakan telinga yang buta, telinga yang tuli, mata yang buta. Allah menjadikan telinga yang mendengar, mata yang melihat Tuhan. Karena itu, mari kita jangan keraskan hati, kata firman Allah. Tolong kita baca dulu itu. Dalam Matius 13 ayat 3-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Iya. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, Ya. ada yang 30 kali lipat. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, sesudah cerita perumpamaan ini, Tuhan kunci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang didengar? Firman Tuhan. Kita tidak cukup mendengar firman Tuhan dengan telinga jasmani ini. Kita perlu telinga roh. Itu sebabnya banyak orang Kristen masuk di gereja, dengar firman bertahun-tahun, tidak mendapat sesuatu. Tidak merubah hidupnya. Padahal firman yang kita dengar itu menyelamatkan jiwa. Ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Telinga mendengar, tapi tidak dapat mendengar suara Allah. Memang kita dengar khotbahnya, kita dengar firman yang disampaikan, tapi kita tidak bisa menangkap dengan telinga rohani. Telinga rohaninya tuli. Itu disebutkan mendengar, tapi tidak mendengar. Bertahun-tahun. Banyak. Ada orang yang nanti ketika sudah usia lanjut, tiba-tiba dia dengar khotbah, dia dengar, wah ini buat saya. Baru dia sadar. Selama ini dia tidak mendengar dengan telinga roh, tidak bisa menangkap suara Tuhan. Jadi hati-hati kita di akhir zaman ini, jangan sampai kita tidak mendengar. Siapa bertelinga, kata Tuhan, hendaklah ia mendengar
Kita baca ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Nah ini melihat namun tidak melihat. Punya mata. Tapi yang dilihat apa? Yang dilihat pendeta yang berkhotbah. Yang dilihat teman-teman sesama jemaat. Yang dilihat pakaian barunya, jas barunya. Yang dilihat itu. Gedungnya, pemimpin pujiannya, singersnya, pemain musiknya. Itu yang dilihat. Tapi apakah dia melihat Tuhan? Tuhan berkata, di mana 2, 3 orang berhimpun di dalam namaku ada di situ. Kita datang untuk Tuhan, bukan datang untuk manusia. Kita datang untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, bukan dengar apa yang dikatakan manusia. Saya percaya di antara kita semua yang hadir tidak ada yang tuli. Tidak ada yang buta. Kecuali ada jemaat satu memang tidak bisa lihat. Tapi hari ini tidak hadir. Ya. Dia tidak bisa lihat secara fisik. Namun saya lihat ketika semua orang menyanyi biasa-biasa, menyembah biasa-biasa, maka orang yang tidak bisa melihat secara jasmani ini luar biasa dia menyembah Tuhan. Luar biasa dia serius menyanyi. Jadi yang dilihat siapa? Tuhan. Jangan sampai kita hadir tapi kita tidak lihat Tuhan. Kita tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Kita kagumi pemimpin pujiannya. Kita kagumi musiknya. Luar biasa. Tapi apakah kita melihat Tuhan? Makanya dikatakan sekalipun melihat, tidak melihat. Tolong dilanjutkan dibaca. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tidak mengerti. Langsung dibaca lagi ayat selanjutnya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Ya. Kamu akan mendengar dan mendengar, Ya. namun tidak mengerti. Ya. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Hatinya tebal. dan telinganya berat mendengar. Hatinya keras, telinganya sudah tebal untuk mendengar. Kepekaan suara Tuhan hilang kalau hati tebal. Hati tebal itu apa? Hati keras. Bukan hati yang lunak, bukan hati yang lembut. Kalau hati keras, hati tebal, itu firman seperti benih, dia tidak bisa masuk ke dalam. Hatimu mesti lembut, dilembutkan oleh Roh Kudus. Itu cara mendengar firman Tuhan. Mendengar dengan roh. Ya, lanjut. Dan matanya melekat tertutup, Ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, ya, dan mendengar dengan telinganya, ya. dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mendengar dengan logika kita bagus, bisa menangkap. Tapi yang paling bagus adalah bisa mengerti dengan hati, roh kita. Bisa menangkap isi hati Tuhan. Ya, perhatikan. Jadi bisa mendengar itu baik. Tapi apakah kita bisa mengerti dengan hati? Lah kalau hatinya tebal, keras, ya tidak mungkin. Makanya berdoalah selalu, kalau saya mau ke gereja, lembutkan hati saya Tuhan. Malam-malam lembutkan hati saya. Supaya saudara bisa mendengar firman. Kalau tidak, bolak-balik bertahun-tahun ke gereja, tidak dapat apa-apa. Yang kita lakukan adalah cuma liturgi. Ya, yang kita lakukan adalah kebiasaan saja. Datang ibadah pulang, datang kosong pulang kosong. Saya percaya saudara datang kosong pulang berisi. Katakan amin. Isi apa? Firman.
Ini hati ini yang disediakan. Dikatakan karena hatinya tebal. Ya, supaya Tuhan membuat kita berbalik. Kalau kita baca ayat 16, sekali lagi baca. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, Ya. dan telingamu karena mendengar. Berbahagialah mata yang melihat, telinga yang mendengar. Amsal mengatakan telinga yang mendengar, mata yang melihat, keduanya itu diciptakan Tuhan. Dulu tidak ada orang buta. Adam dan Hawa diciptakan tidak buta, melihat. Tetapi salah menggunakan mata. Kalau Hawa salah menggunakan mata. Yang dilihat bukan pohon kehidupan, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu juga berbahaya untuk dia. Harusnya dia lihat terus pohon kehidupan. Dia ingin mencicipi dan dia ambil untuk makan. Itu tidak dilarang. Tapi sayang matanya digunakan salah. Sehingga manusia menjadi buta. Tidak lagi bisa bicara dengan Allah. Tidak lagi bisa bertemu muka dengan muka. Diusir keluar dari Taman Eden. Mulai itu mata rohaninya buta. Telinganya juga sudah tidak bisa dengar suara Tuhan. Dosa yang mengakibatkan ini. Karena itu Tuhan mengingatkan kita. Mari kita bawa telinga yang bisa dengar suara Tuhan. Yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang diurapi oleh Tuhan. Mata kita diolesi minyak Roh Kudus. Supaya bisa melihat Tuhan. Ketika seorang Kristen belum bertobat, belum lahir baru. Walaupun dia rajin menghadiri ibadah. Mungkin dia itu melayani. Tapi dia tidak bisa melihat Tuhan. Sampai dia dengar dan bisa mendengar, lalu dia bisa melihat keadaannya. Matanya dibuka. Oh, keadaan saya orang berdosa seperti ini. Selama orang tidak bisa, matanya tidak bisa lihat, hatinya tidak terbuka, keras, tebal, telinganya juga tuli, dia pulang pergi ke gereja, tidak ada perubahan. Tabiatnya tidak berubah. Ya, sifat-sifat lahiriah yang buruk tetap ada padanya. Karena itu Tuhan katakan, hatinya bangsa menebal. Salah satu sebab tidak bisa mendengar, walaupun dia dengar firman, tapi dia tidak bisa mendengar suara Roh Kudus atas hidupnya. Dan dia tidak bisa melihat Tuhan berkata-kata dengan dia, adalah hati yang sudah menebal. Hati yang menebal ini artinya hati yang keras. Bukan hati yang lembut. Yakobus mengatakan kepada kita, supaya jangan mengeraskan hati. Ini salah satu cara bisa mendengar dan bisa melihat Tuhan. Bukan pendeta yang bicara, tapi Tuhan yang menghendaki ini dalam hidup saya. Dan saya baca itu di Alkitab, cocok. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, nah, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. cepat mendengar, peka mendengar, lambat memberi komentar, dan lambat untuk marah. Seringkali kita ini pandai berkomentar, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya maksud Tuhan itu atas hidup kita. Ya, lambat bicara, tepat mendengar. Cepat mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Ya, lanjut dibaca sampai ayat 21. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia itu tidak mengerjakan. Banyak orang dengar firman ditegur malah marah.
Padahal Alkitab mengatakan berbahagialah mereka yang ditegur Allah. Ya, berbahagialah mereka yang ditegur. Itu firman Tuhan. Tapi ada orang tidak suka ditegur, marah, tersinggung. Tidak cocok saya. Padahal justru dalam teguran itu mengandung kasih dari Tuhan. Di dalam Wahyu 3 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur, bahkan ku hajar. Relakan itu hati. Maka kita akan pulang dari tempat ibadah tidak sama seperti waktu kita datang. Kita mengalami kebangunan rohani, kita mengalami kesegaran. Walaupun kita bisa mengikuti KKR di mana-mana, tapi kalau kita tidak pernah bisa membuka hati, tidak pernah bisa melembutkan hati kita, hati yang keras, maka kita tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Alkitab mengatakan, lembutkan hatimu, lambat marah, lambat komentar. Ya, lanjut dibaca. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Firman harus diterima dengan lemah lembut, bukan keras, bukan hati tebal. Kalau saudara dan saya terima firman dengan lemah lembut, maka kita akan menjadi tanah yang menghasilkan buah. Ada yang 30, tergantung murah hati Tuhan kepadanya berapa. Ada yang 60, ada yang 100. Full berkat, tergantung kemurahan Tuhan. Ya, tidak sama takarannya. Tapi yang pasti Tuhan ingin, jangan kita keraskan hati. Dengar nasihat, iya Tuhan, saya mau melakukan. Dengar teguran, ya Tuhan, saya mau memperbaiki. Ini telinga rohnya terbuka. Udah kepala keras. Ya. Di dalam ayat 22 sampai 25 dari Yakobus 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Ya. dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Terus? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, Ya. ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Sungguh-sungguh taat itu berbahagia. Kalau kita tidak mau taat, kita tidak bahagia. Gelisah kita. Karena itu dikatakan Alkitab tadi, firman yang menyelamatkan jiwa. Kalau kita taat, kita bahagia, jiwa kita diselamatkan. Kalau kita tidak mau, ya tidak. Doa saya, semua kita yang mendengar firman, diberkati Tuhan. Ini saya berdoa sambil mempersiapkan. Tuhan kiranya yang mendengar dan mengerti dengan hati, dan bisa melihat Tuhan, jumpa dengan Tuhan, pulang dengan selamat. Selamat artinya betul-betul memiliki surga. Banyak orang Kristen, orang percaya, belum memiliki surga. Dia percaya, ya sudah, ada di sana. Tunggu kelanjutan perjalanan hidupmu. Sebab nanti akan ada banyak orang murtad, kembali ke jalan yang tidak benar. Siapa itu dia? Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh.
Waktu Tuhan ditanya, kapan kau datang kembali? Tuhan jawab apa? Tidak beritahu tanggal berapa, bulan berapa. Tuhan menceritakan bahwa kalau dia mau datang, nanti akan ada banyak orang murtad. Akan ada orang pengajaran tidak benar, pengajaran sesat. Akan ada perang, akan ada ini dan itu, tapi murtad. Itu banyak dikatakan Alkitab. Kenapa bisa murtad? Karena dia tidak mendengar suara Tuhan. Kalau saya percaya, kalau suara Tuhan itu kita bisa dengar baik-baik dengan suara, dengan hati kita, dengan roh kita. Tidak ada firman yang kita mau lepaskan. Satu kata pun tidak. Saya kasih contoh. Nabi Samuel, waktu Samuel masih kecil, masih remaja, ya, ibunya ini Hana adalah seorang ibu yang rohani. Dia memandul awalnya, sehingga suaminya Elkana ini kelihatan istrinya mandul, dan langsung dia ambil istri lain. Istri yang lain ini melahirkan seorang Hana ini mandul. Lalu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengaruniakan seorang anak di dalam kandungannya yang kemudian bernama Samuel. Dan kemudian Samuel ini menjadi seorang nabi, justru menggantikan Imam Eli. Ya, Nabi Samuel dididik dari kecil oleh ibunya. Harapan saya ibu-ibu semua bisa membimbing anaknya dengan baik. Dari kecil anak-anak dilatih untuk melayani. Sampai dia dewasa, dia tidak menyimpang dari jalannya. Ya, itu kata firman Allah. Didiklah anakmu dari kecil, supaya nanti kalau dia dewasa, dia tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, waktu itu zaman Samuel, firman Tuhan itu jarang. Sekarang ini luar biasa. Di mana-mana kita bisa dengar. Waktu zaman Samuel, firman Tuhan jarang. Jarang artinya sudah hampir tidak ada. Tidak ada manusia-manusia seperti itu memberitakan seperti sekarang ini. Tapi Tuhan memberitakan langsung sendiri ke telinganya Samuel. Walaupun dia belum bisa menangkap itu suaranya siapa. Tapi Tuhan bicara kepada Samuel. Sebab Samuel dari kecil sudah dibawa ibunya ke bait Allah. Diberikan pakaian baju pelayan anak-anak. Disimpan di bawah didikan seorang imam, seorang nabi, seorang pemimpin yang sudah buta dan tuli. Bukan buta dan tuli jasmani. Imam Eli tidak buta secara jasmani dan telinga jasmaninya. Dia sudah buta telinga rohani dan mata jasmani. Saya ingin sampai tua, sampai akhir hidupku, saya masih terus mau ingin dengar suara Tuhan dan melihat Tuhan dalam penyembahan. Imam Eli buta, sementara Samuel yang masih kecil tidur di dalam bait suci. Tidur di dalam bait suci dekat tabut Allah. Hebat. Bukan kamar spesial Imam Eli buatkan, atau mamanya bilang buatkan kamar spesial anak saya. Tidak. Tidak juga saya baca di situ ada kasur yang empuk. Tapi Samuel tidur di dalam bait suci, di mana lampunya belum padam, tapi di dekat tabut Allah. Tabut Allah berbicara tentang kehadiran Allah. Perlu hadirat Allah dalam hidup kita. Dari kecil dia hidup dekat tabut Allah, dekat hadirat Allah. Sebab
tabut Allah itu dalam kitab Keluaran dikatakan Tuhan berbicara dari atas tutup pendamaian kepada umat. Nah, Samuel tidurnya dekat situ. Satu waktu dia dengar suaranya dipanggil, namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Dia datang ke Imam Eli. Baik Bapak. Imam Eli bilang, aku tidak panggil kamu. Ayo tidur. Dia pergi tidur. Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Imam Eli bilang, aku tidak panggil kamu. Tapi Imam Eli tahu sekarang bahwa Tuhan panggil Samuel. Apa kata Imam Eli kepada Samuel? Samuel, kalau kau dengar lagi namamu dipanggil, jawab, Ya Allah. Dan Samuel ikuti itu. Samuel, Samuel, Ya Allah. Nah, lalu berbicaralah Tuhan. Ada Imam Eli, tapi tidak bisa lagi dengar suara Tuhan. Ada Imam Eli, punya mata sudah kabur, tidak bisa melihat Tuhan. Anak-anaknya hidup dalam kejahatan. Tapi ibu yang baik seperti Hana, dia tahu tempat yang terbaik untuk anak-anaknya di mana? Di bait suci. Jadi pelayan. Biarkan anak-anakmu jadi dari kecil melayani. Nanti dia tumbuh besar, dia jadi orang dekat dengan tabut. Dekat dengan Allah. Banyak orang tua tidak ngerti ini. Dia inginkan anaknya sukses. Dia inginkan anaknya sekolah dengan baik. Itu tidak salah. Tapi dia lupa yang paling penting. Dia jadikan anaknya itu bisa mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhan. Dan dipakai Tuhan. Saudara akan bahagia ketika saudara melihat anak saudara dipakai Tuhan. Ya. Kita baca ceritanya. 1 Samuel pasal 3. Ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ya. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ya, dengar. Itu Imam Eli di tempat tidur. Tapi Samuel tidak dikatakan ada tempat tidur. Lanjut. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, Ya. tempat tabut Allah. Di mana ada tabut Allah. Jadi dekat dengan ruang maha suci di situ. Hari-hari ini saudara tidak cukup di halaman. Saudara harus ada di dalam, paling dalam, dekatnya tabut Allah. Ini zaman akhir. Ya, terus. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Ya. Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Ya. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, dia belum mengenal Tuhan. Ini anak sekolah minggu kecil-kecil tanya. Dia cuma tahu Tuhannya. Dia belum mengenal. Tapi Samuel dibawa oleh ibunya Hana ke bait Tuhan. Dibuatkan pakaian imam kecil. Ya, ini ibu yang bijaksana. Jangan ibu yang tidak jadi contoh. Justru anaknya dibawa jalan-jalan. Ibunya tidur. Ya. Ini Imam Eli begitu didikan sama anak-anaknya, jahat. Tapi Hana tidak seperti itu. Hasilnya Samuel nanti jadi nabi Tuhan.
Terus dibaca. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Dan untuk ketiga kalinya, Ya. ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya. "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Ya. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, sekarang Imam Eli ngerti Tuhan yang memanggil. Kok dia tidak bisa dengar suaranya Tuhan panggil Samuel, Samuel? Mendengar tapi tidak mendengar suara Tuhan. Dia bisa mendengar suaranya Samuel. Imam Eli bisa bercakap-cakap dengan Samuel, dia dengar, dia belum tuli, belum pongoh. Ya dah. Karena Samuel datang, "Bapak memanggil saya." Dia bilang, "Tidak, aku tidak panggil." Berarti dia bisa berbicara dengan Samuel, berarti dia tidak tuli. Tapi dia mendengar tidak seperti yang Samuel dengar. Samuel dengar suara Tuhan, Nabi atau Imam Eli tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ini yang saya bilang, telinga ada, tapi tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, lanjut dibaca. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Ya, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. ya, Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, berbicaralah, kata Samuel. Ini dengan suara anak-anak. Berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Di anak sekolah minggu jangan diajar main-main saja. Ya, jangan cuma gula-gula, coklat, roti. Ada waktunya boleh dikasih. Tapi guru sekolah minggu harus mengajari firman Tuhan. Apalagi waktu itu Samuel walaupun tidurnya di bait suci, dekatnya tabut Allah, tapi dia belum mengenal Tuhan dan belum dengar suara Tuhan. Ya. Nanti ketika Imam Eli sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan, barulah Samuel mendengar suaranya Tuhan. Sekolahkan tinggi anakmu, oke. Ya, tapi biar dia bisa mendengar suara Tuhan dari kecil. Saudara akan senang, bahagia. Ya. Nah, Samuel belum mengenal suara Tuhan, belum pernah dinyatakan kepadanya. Tapi ketika dipanggil lagi, dia bilang berbicaralah. Tolong dibaca itu ayat 10 sekali lagi. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Bicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Itu diajari oleh Imam Eli. Jadi dia sekarang, ya Tuhan bicaralah, hamba dengar. Ya, lanjut. Ayat 13. "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya." Ini diberitahu, bayangkan. Imam Eli punya keluarga mau dihukum karena anak-anaknya jahat. Ya. Samuel mendengar, Imam Eli tidak mendengar. Bahkan kalau saudara baca di ayat 17 dan 18, Imam Eli tanya sama Samuel, "Apa toh yang Tuhan bicara kepada kamu?" Coba. Ya. Samuel ditanya Imam Eli, yang harusnya Imam Eli yang memberitahu Samuel. Malah sekarang terbalik. Imam Eli tanya, "Tuhan bicara apa dengan kamu?"
Nah paling tragis ini, kalau sudah lama jadi pelayan Tuhan, sudah Tuhan belum bisa dengar suara Tuhan. Hati-hati ya. Penting firman Tuhan, penting. Langit dan bumi ada karena firman. Penting firman Tuhan, penting. Karena firman Tuhan adalah Allah pribadi. Penting firman Tuhan, karena Dia menyelamatkan kita. Jadi jangan cuma dengar khotbah. Khotbah singkat, khotbah panjang, oke saja. Tapi harus bisa dapat tangkap suara Tuhan. Imam Eli tidak bisa dengar. Bahkan anaknya jahat-jahat. Tapi Samuel makin besar, makin disukai. Ya. Tolong dibaca itu. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Iya, kenapa semakin besar semakin disukai? Karena ayat 19 dari 1 Samuel 3, tolong dibaca. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dia tidak membiarkan firman Allah itu gugur satu kata pun. Kenapa satu kata pun dia tidak mau membiarkan firman Allah gugur? Karena seperti perwira Kapernaum bilang, sepatah kata engkau berfirman, hambaku sembuh. Sepatah kata itu punya kuasa dari Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi, maka jadi. Allah berfirman jadi, maka jadi. Allah berfirman selamat, maka kamu selamat. Jadi biasakan dengar firman Allah bukannya dengan telinga jasmani. Katakan kepada Tuhan, buka telinga rohani saya Tuhan. Buka mata rohani saya agar aku bisa melihat Tuhan dalam perhimpunan ibadah kami. Bukan hanya lihat manusia. Kalau kita lihat manusia kita kecewa. Lihat Tuhan kita tidak pernah kecewa. Amin. Mari kita belajar seperti Samuel. Tidak dibiarkan firman Allah itu gugur. Dari muda sampai tua, Samuel terkenal tidak membiarkan firman gugur. Dia menghargai firman. Dari muda sampai tua, tidak dibiarkan firman Allah gugur. Kalau saudara baca sampai tuanya Samuel, itu dipakai oleh Tuhan. Tidak ada firman dibiarkan gugur. Sebab firman Allah kekal sampai selamanya. Dan firman itu adalah Allah. Hargailah firman Allah. Sediakan tanah hati yang baik untuk benih itu masuk. Tumbuh 30, 60, 100 lipat. Jangan dibiarkan cuma lewat. Oh itu cuma khotbah pendeta. Apalagi kalau firman itu menegur kita. Oh itu pendeta tegur-tegur pak kita. Ya, Tuhan tolong kita semua. Saya mau kembali lagi mengulangi Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21 lebih dahulu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya, ingatlah hal ini. ingat hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Cepat-cepat dengar artinya peka menangkap ini isi hati Tuhan buat saya. Tuhan mau saya tidak tuli. Tuhan mau saya tidak tuli rohani. Tuhan mau saya tidak buta rohani. Tapi Tuhan mau saya melihat Tuhan. Telinga rohani saya terbuka. Ini kehendak Tuhan untuk saya dan keluarga. Lanjut. tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah.
Jangan berkomentar dulu kalau tersinggung. Itu kebaikan Tuhan menyatakan salah kita, memperbaiki kelakuan kita. Jadi dengar cepat, lambat bicara. Lanjut. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah tidak mengerjakan kebenaran. Terus. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Hati itu harus lemah lembut seperti tanah yang lembut, menghasilkan buah 30, 60, 100. Terus. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, gereja besar, gereja megah tidak menyelamatkan jiwa. Pendeta besar maupun pendeta kecil tidak menyelamatkan jiwa. Yang menyelamatkan jiwa siapa? Firman. Firman, terima dengan lemah lembut. Itu tanah yang baik, hasilnya buah. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Dengar suara Tuhan atau suara manusia saja. Ya, kita dengar suara Tuhan, tapi kita juga dengar suara manusia. Jadilah seperti Samuel, selalu suka di hadirat Tuhan. Nah, di hadirat Tuhan itu dia dengar suara Tuhan. Imam Eli di bait suci, anaknya lebih-lebih, kalau saudara baca, jahatnya luar biasa. Ya, dia tidak bisa dengar. Tapi dia bisa dengar suara Samuel. Bapak panggil saya. Dia dengar. Tapi tidak bisa dengar suara Tuhan. Yang dengar suara Tuhan siapa? Justru Samuel yang masih muda. Ya, betul ya? Justru ini Nabi Imam Eli yang sudah tua tidak bisa dengar. Dia tanya, apa toh kata Tuhan sama kamu? Coba. Jadi mendengar, namun tidak mendengar. Melihat, namun tidak bisa melihat Tuhan dalam hidup. Mari kita belajar memandang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Orang-orang muda, pelayan-pelayan masih muda, main musik. Minta sama Tuhan, buka mataku. Buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat Engkau. Buka telinga rohaniku, supaya aku bisa dengar suaramu Tuhan. Kan suara manusia saja. Suara manusia tidak bisa menyelamatkan. Suara Tuhan itu menyelamatkan kita. Firman itu menyelamatkan jiwa. Ya, hargailah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Ayo. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bapak bisa memandang Tuhan, Bapak bisa mendengar suara Tuhan. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
diam dalam rumah Tuhan, menikmati kasih, berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan, berhadapan dengan, bisa melihat Tuhan, bisa menyembah Tuhan, memandang wajah-Mu. Ini bukan bicara hanya suara yang ramai, kasih jiwa. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Saudara tutup mata. Apa saudara bisa melihat Tuhan? Apa saudara bisa melihat Yesus itu? Itu berarti matamu sudah melihat, mata roh. Apa saudara bisa dengar suara Tuhan melewati suara manusia? Itu pasti saudara dengar suara roh dengan telinga rohani. Setiap orang percaya yang masuk ke tempat ibadah seharusnya bisa mengalami itu dalam hidup. Itulah orang Kristen yang akan berubah. Itulah orang percaya yang jadi kesaksian dalam hidupnya. Hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Jangan bertahun-tahun kita datang ke gereja tidak melihat, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bapa, penuhiku. Dalam baik-Mu Tuhan, seperti Samuel, menikmati kasih
Sembah Dia yang memandang wajah Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Engkau maha besar Tuhan, Engkau yang kami sembah. Firman-Mu ya dan amin. Penuhi kami, Biar telinga kami bisa mendengar kehendak-Mu, suara-Mu, keinginan-Mu. Yesus ada di tengah-tengah kami. Dia sedang berjalan, Dia sedang berjalan, Dia sedang menjamah. Dia datangi orang-orang yang membutuhkan. Oh, Dia datang kepada saudara yang butuh. Dia jamah engkau, ya Dia rubah hidupmu. Amin. Makasih. Rasakan Tuhan di depan engkau hadirat-Nya. Dengarkan suara Tuhan. Dia jamah hidupku. Sejak Dia jamah berubah. Sejak aku mendengar suaranya, Dia rubah hidup saya. Sejak aku melihat Tuhan, Dia merubah saya. Katakan, Dia jamah hidupku, aku berubah. Makasih, Dia jamah. Dia jamah Siapa mau dijamah Tuhan? sinar Jamah mataku Tuhan, hidupku, biar mataku melihat Engkau. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sejak Tuhan jamah, aku jadi baru. Dia jamah Aku bisa melihat Tuhan. sinar. Amin. Aku bisa dengar suaranya Dan yang menyapa saya. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Siapa mau dijamah Tuhan? Mataku masih buta, jamah Tuhan. Buka mata hati saya Tuhan. Damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jamah saya Tuhan, jamah mataku yang buta, jamah telinga saya yang tuli, biar aku bisa melihat Tuhan, aku bisa mendengar suara Tuhan di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sembah, datang sama Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan jamah saudara. Biar Tuhan jamah. Biar Tuhan yang pulihkan. Mataku bisa melihat.
telingaku bisa mendengar. Oh Rabaya Rabasyaka Rabaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang menyelamatkan jiwaku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ibu-ibu ajar anakmu dari kecil bawa ke rumah Tuhan. Biarkan dia belajar bisa mendengar suara Tuhan seperti Samuel. Maka dia sampai dewasa besar sampai tua, dia jadi seperti Samuel yang setia, yang taat, yang patuh. Biar telinga rohani kita mendengar, mata rohani kita melihat. Jamaah segenap hidupku damai di hatiku. Berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai Maranatha. Tuhan kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.